Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul dengan keadaan sehat tanpa halangan apapun. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu. Ayo di sini siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Baik, boleh saya? Boleh, Risa? Belum mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelumnya saya meminta izin kepada teman-teman bahwa saya akan merekam sesi konseling pada hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Najwa Amanda. Kalian bisa panggil saya Najwa. Nah, di sini saya akan membantu kalian dengan konseling kelompok pada hari ini. Apakah dapat dipahami? Baiklah. Baiklah, selanjutnya kita di sini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Tapi sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa itu konseling kelompok atau di sini pernah ikut konseling kelompok? Belum, Kak. Belum, Kak. Ini baru pertama kalinya. Baiklah, teman-teman. Sekalian, sebelum pertanyaan kalian semakin jauh, saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah salah satu kegiatan yang ada di dalam bimbingan dan konseling yang di mana di dalamnya terdapat pemimpin kelompok dan anggota kelompok. Di sini saya sebagai pemimpin kelompok dan kalian sebagai anggota kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok ini nanti kita akan membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Jadi, kalian masing-masing diharapkan untuk menyampaikan permasalahan yang saat ini sedang dialami. Seperti contohnya, saya merasa saya mengalami masalah dalam bidang belajar. Saya sulit berkonsentrasi, saya merasa juga tidak fokus, sering terlambat, malas, dan lain sebagainya. Apakah kalian dapat dipahami? Nah, di dalam kegiatan konseling, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan yang disebut dengan asas dalam konseling kelompok. Yang pertama, kerahasiaan itu kalian diharapkan menjaga kerahasiaan mengenai apa yang akan kita bahas di dalam kegiatan ini. Jangan sampai orang lain atau pihak di luar selain kegiatan anggota mengetahui apa yang akan kita bicarakan di dalam konseling kelompok ini. Yang kedua, yaitu keterbukaan, yaitu kalian diharapkan mampu secara terbuka menyampaikan permasalahan, pendapat, ide-ide, pertanyaan, ataupun pernyataan yang terkait dengan permasalahan yang kita bahas. Yang ketiga, kegiatan yaitu kalian diharapkan mampu secara aktif mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Nah, yang keempat, kenormatifan, yaitu pada saat kegiatan ini berlangsung, kalian diharapkan tidak diperbolehkan untuk berdiskusi berpasang-pasangan atau membuat diskusi. Dalam diskusi, apabila ada teman yang sedang menyampaikan pendapatnya, kalian tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan, dan apabila kalian ingin berpendapat, kalian diharapkan untuk menunjuk tangan terlebih dahulu, dan yang terakhir, kalian tidak diperbolehkan untuk keluar masuk ruangan pada saat kegiatan masuk. Sampai di sini, ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Dapat dipahami, Pak. Baiklah, kalau begitu kita akan memasuki kegiatan di mana masing-masing dari kalian menyampaikan permasalahan yang sedang kalian alami saat ini. Dan nanti akan kita sepakati masalah siapa yang terlebih dahulu kita bahas. Yang mana permasalahan itu benar-benar harus diselesaikan dengan segera dan mendesak. Sudah bisa dimulai? Bisa, Kak.
Bisa, Kak. Baiklah, kalau begitu siapa yang mau menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu? Boleh ya langsung on mic atau raise hand ya. Boleh Kak, saya dulu. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Risa Aulia. Nah, di sini saya ingin konsultasikan mengenai uh, emosi saya, yaitu kalau misalkan uh, ada yang sesuatu yang bikin saya marah, emosi saya sulit untuk dikontrol kayak gitu. Entah misalkan sesuatu yang saya pegang seperti pensil, pasti rasanya ingin sekali itu pensil itu patah. Ya, kurang lebih seperti itu, Kak. Sulit untuk mengontrol emosi. Baik, untuk Risa kita tampung dulu. Nah, selanjutnya yang ingin mengajukan diri boleh ya. Izin Boleh. masalah yang saya alami itu kayak manajemen uang. Kayak saya tuh sulit mengontrol keuangan. Kalau misalkan megang uang agak banyak, pasti bawaannya itu pengen belanja online gitu. Udah cukup. Kira-kira belanja online-nya itu belanja apa ya, Pi? Ya seperti baju, tas, sepatu, pakaian. Sering apa bagaimana? Misalkan seminggu Alpi bisa belanja seminggu 5 kali belanja, misalkan atau sebulan 10 kali. Rentan waktunya berapa? Sebulan. Tapi dalam sebulan itu belanjanya bisa melebihi 10 barang seperti itu. Baik, sekarang karena Widi terakhir, jadi Widi silakan. Kalau perkenalkan dulu, nama saya Widi Ramanda. Saya ingin menceritakan masalah saya, Kak. Jadi saya itu kadang selalu gak bisa ngontrol pemikiran saya gitu. Kadang hal yang belum terjadi aja udah saya takutin duluan gitu, Kak. Jadi saya udah overthinking duluan. Sebenarnya hal itu tuh nggak harus dipikirin gitu. Tapi nggak tahu kenapa gitu, saya tuh kadang nggak bisa ngontrol itu. Terus jadinya saya kalau lagi sendiri, terus suka overthinking sendiri, terus saya juga, eee, bawaannya saya jadi lebih emosional gitu, Kak. Jadi kayak lebih mudah nangis, kayak pengen marah-marah, kayak gitu, Kak. Baik, terima kasih Widi. Nah, sekarang masing-masing dari kalian kan sudah menyampaikan permasalahan yang kalian rasain. Baiklah, sekarang kan tadi dari masing-masing kalian telah menjelaskan gitu permasalahan yang kalian alami. Nah, kira-kira eh, masalah apa yang akan dibahas pada hari ini, entah itu masalah Widi, Risa, atau Alfi? Siapa yang ber, bukan berhak, siapa yang ingin masalah itu dibahas pada malam hari ini? Sepertinya masalah Widi. Karena saya juga sering beroverthinking. Baiklah, sekarang karena Risa bagaimana? Risa dengan Widi apakah setuju? Setuju, Kak? Widi bagaimana? Boleh, Kak? Baik, untuk permasalahan Widi,
Widi mengalami nettingnya itu sejak kapan? Lalu sejak munculnya nettingnya itu karena apa? Kalau muncul netting sih, kalau dulu sebelum SMP sih nggak pernah ya, Kak, nggak pernah kayak netting-netting kayak gitu. Awalnya tuh mulai saya dari kelas 12 SMA gitu. Tapi yang parahnya tuh ya saat saya kuliah. Baiklah, sekarang di antara kalian apakah ada yang ingin memberi masukan terhadap permasalahan yang Widi alami? Silakan. Jika ada yang berpendapat, mohon raise hand atau on mic saja ya. Izin, Kak. Baik, silakan Alfi. Eh, untuk Widi, izin memberi masukan. Nah, sepengalaman saya ketika saya mengalami overthinking yang berlebihan, saya itu melakukan aktivitas seperti olahraga atau beres-beres kamar atau apa ya, semacam merubah posisi kamar gitu, kayak menyembuhkan diri gitu, mengisi waktu luang dengan yang bermanfaat. Jadi pikiran kita tuh secara gak langsung nanti itu bakal kealihin kayak gitu. Kepada Widi, apakah sarannya dapat diterima? Baik, diterima, Kak. Mungkin nanti next time saya bakal cobain saran dari Alfi. Sekarang, apakah ada yang ingin berkomentar lagi terhadap permasalahan yang dialami Widi? Tolong raise hand atau on mic saja ya. Bolehkah saya? Baik, silakan bisa. Kalau menurut saya, mungkin eh, kita bisa, Widi bisa mengurangi overthinking itu dengan apa ya? eh, Membuat dirinya menjadi senang atau bahagia, misalnya kayak berjalan-jalan di sekitaran rumah atau misalkan di sosial media kan suka banyak tentang video-video lucu kayak gitu atau meme yang kayak gitu, atau bisa juga nonton video-video seperti itu. Atau enggak, selain itu saya juga biasanya kalau buat saya ya, saya juga terkadang menulis perasaan saya gitu di sebuah kertas. Itu juga bisa mengurangi sih untuk berpikir hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak bisa teralihkan dan bisa diluapkan seperti itu. Baik, Widi, sebelumnya Alfi dan Risa memberi saran seperti mengubah posisi kamar, menyibukkan diri, dan mengisi waktu luang agar pikiran kita itu teralihkan, agar Widi tidak bisa berpikiran negatif terus. Nah, lalu bisa juga nih Widi berjalan-jalan di pagi hari gitu, berjalan-jalan olahraga di sekitaran rumah, lalu menonton video lucu, biasanya langsung teralihkan video-video di Instagram atau di TikTok, terserah Widi. Lalu kata Risa juga menulis perasaan atau pikiran-pikiran negatif Widi itu ke dalam sebuah kertas, boleh dicoba. Nah, kalau misalkan Widi terus memiliki pikiran negatif, eh, itu sangat sangat buruk dampaknya karena dapat mempengaruhi cara berpikir mengenai diri sendiri dan bagaimana Widi itu memandang dunia, bahkan hingga mengganggu aktivitas seperti belajar, bekerja, dan misalkan bermain dengan teman. Nah, akhirnya pikiran ini berkembang sebagai gangguan kecemasan, penyakit mental, gangguan kepribadian, bahkan lebih fatal juga bisa menderita skizofrenia. Eh, Gimana ya, Kak, saya juga tahu gitu kalau yang saya lakuin ini tuh salah gitu. Eh, saya juga kayak bingung gitu, Kak. Saya juga udah pernah nyoba beberapa cara gitu biar saya nggak overthinking kayak gini. Tapi
Nggak tahu kenapa sih, Kak, kalau saya lagi sendiri, ya pikiran-pikiran negatif itu tuh ya datang sendirinya aja gitu. Baik, saya mengerti apa yang dirasakan Widi. Saya juga dulu pernah mengalaminya. Tapi jika kamu memiliki terus-menerus pemikiran negatif, pikiran yang Widi pikirkan itu sebenarnya hanya ada di dalam pikiran Widi saja. Pemikiran-pemikiran itu tidaklah benar. Jadi Widi itu harus bisa gitu melawan dengan cara yang tadi Risa dan Alfi jelaskan, seperti melihat video lucu atau mengubah posisi kamar, atau misalkan Widi lagi kepikiran tentang misalkan Widi sedang main gitu dengan teman-teman Widi, lalu Widi tuh berpikir negatif kepada teman-teman Widi. Widi itu harus segera mencari kesibukan, seperti Widi langsung melihat video di Instagram atau video di Facebook, video-video lucu, atau ketika Widi sedang sendirian, misalkan Widi lagi main HP, chattingan bersama teman, lalu Widi itu muncul pikiran-pikiran negatif. Widi itu harus menyibukkan diri agar pikiran-pikiran negatif tersebut hilang. Lalu boleh tuh yang saran dari Risa yang menuliskan pikiran-pikiran negatif. Misalkan Widi sedang mengerjakan tugas atau sedang sendiri di kamar, lalu ada pikiran-pikiran negatif, Widi menuliskan pikiran-pikiran negatif apa yang ada di pikiran Widi, terus Widi itu harus bisa nyanggah gitu, harus bisa menyanggah bahwa oh pikiran-pikiran ini itu nggak nggak terjadi gitu, itu hanya ada di pikiran saya. Jadi Widi itu harus bisa menahan pikiran-pikiran negatif tersebut. Apakah dapat dipahami, Widi? Bisa, Kak, mungkin nanti saya bakal berusaha lebih keras lagi dan mencoba saran dari yang tadi rekan-rekan berikan. Baik, untuk teman-teman, terima kasih atas sarannya karena keterbatasan waktu juga ya pada malam hari ini. Maka Widi juga kan tadi sudah menerima saran-saran dari teman-teman semua. Nah, konseling pada hari ini kita cukupkan sekian. Sebelum saya menutup konseling pada hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Risa dan juga Alfi yang telah memberikan saran kepada Widi. Lalu saya juga berterima kasih kepada kalian semua yang telah hadir pada konseling kelompok ini. Kira-kira kapan sih teman-teman bisa untuk melanjutkan sesi konseling kembali? Waktunya terserah kalian. Bagaimana kalau minggu depan di hari yang sama lagi, Kak? Oh, baik-baik. Untuk jamnya, jam berapa? Mau ngambil malam hari atau siang hari? Weekend aja. Mungkin malam hari, Kak, sesudah Isya, soalnya siangnya saya ada perkuliahan. Oh, baik. Jadi ngambilnya bukan hari libur ya, hari biasa. Nah, baiklah kalau begitu sekian kegiatan kita cukup sekian ya. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup kegiatan kita hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Baik, terima kasih. Terima kasih semuanya. Kita akan kembali bertemu pada sesi konseling berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Terima kasih juga.